Roof, your audio entertainment universe. Kalian tahu nggak kalau migrain itu merupakan salah satu penyakit yang terkenal? Ternyata migrain itu banyak penyebabnya. Yang pertama bisa karena perubahan hormon. Buat kalian nih cewek-cewek, kita tahu kan kalau wanita itu punya 2 hormon, beda sama laki-laki. Biasanya wanita tuh setiap bulannya mengalami perubahan hormon. Nah di situ kadang bisa memicu migrain. Yang kedua juga bisa karena pola makan dan minum. Siapa nih yang masih suka ngopi? Nah itu bisa juga salah satu pemicu terjadinya migrain. Yang ketiga adalah pemicu dari lingkungan sekitar. Misalnya di salah satu keluarga masih ada yang suka ngerokok, sehingga kita jadi perokok pasif ya, kita menghirup asap rokoknya aja, itu juga bisa memicu migrain. Yang terakhir itu juga bisa karena faktor kebiasaan dan juga faktor stres. Siapa nih yang masih suka begadang ya? Jangan lagi, karena begadang itu juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya migrain. Oke, sekarang kita masuk ke episode yang pertama. Kita akan bahas tentang mitos fakta kerokan. Hai, welcome di podcast Kata Dokter bersama saya Dr. Nadia Laidrus. Hai guys, di episode kali ini kita akan bahas tentang kerokan dan mitos faktanya. Pasti berhubungan dengan apa? Masuk angin. Siapa nih di sini yang masih suka menyebut bahwa aku lagi masuk angin nih? Jadi sebenarnya masuk angin itu adalah istilah yang dibuat sama orang-orang Indonesia aja. Karena pada dasarnya dalam istilah medis itu nggak ada istilah masuk angin. Bahkan kalau aku nanya nih sama 10 orang dan aku meminta untuk mereka mendefinisikan masuk angin, itu pasti beda-beda. Jadi misalnya si A bilang, dok saya tuh ngerasa masuk angin mual muntah. Si B bilang, dok saya ngerasa masuk angin pegel-pegel dan sebagainya. Jadi sebenarnya beda-beda. Kalau ditanya dari istilah medis, biasanya kita akan nanya nih sama pasiennya, emang gejalanya apa sih yang dirasain? Misalnya memang mual muntah, atau badan pegel-pegel, atau batuk flu, dan lain-lain. Karena itu sebenarnya beda-beda. Dan yang unik, ternyata emang tradisi kerokan ini gak cuma di Indonesia. Bahkan di Cina, di Vietnam, itu juga marak guys tentang kerokan ini. Nah biasanya kalau di Cina ini ada sebutannya yaitu gua sha. Nah kalau di Vietnam itu sebutannya adalah chow gyo. Jadi memang ada gitu, gak cuma di Indonesia. Nah kenapa sih orang-orang itu masih suka kerokan? Dan sebenarnya tuh apa yang terjadi kalau kita itu kerokan dan menimbulkan warna merah? Jadi sebenarnya gerakan kerokan ini justru dia itu membuat pecahnya pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang letaknya di tepi kulit. Nah pada orang normal biasanya memang pembuluh darah kapiler itu dia itu menyempit. Nah kalau terjadi kerokan maka dia terjadi pelebaran dan bahkan adanya pecahnya pembuluh darah. Nah itu jadi ruang pembuluh darah kapiler yang tadinya sempit itu tadi terisi oleh darah. Makanya dia menimbulkan warna merah. Terus kenapa kalau orang masuk angin dia merah kalau dikerok? Sebenarnya nih orang sehat juga kalau dikerok pasti merah. Cuman kan gak pernah gitu, maksudnya jarang gitu kan. Jadi sebenarnya memang warna merah itu bukan berarti anginnya keluar atau mitos-mitos yang lainnya. Jadi memang itu sebenarnya orang sehat pun kalau dikerok juga akan merah gitu. Terus kenapa kalau habis dikerok itu rasanya enak? Nah jadi memang itu ada sebuah kamuflase guys. Jadi memang kalau misalnya kita itu dikerok ada sebuah perasaan nyeri gitu ya. Maksudnya ada perasaan sakit saat dikerok. Nah itu adalah perasaan yang sebenarnya itu kamuflase gitu. Jadi membuat kita lupa akan rasa sakit yang kita rasakan sebelumnya. Ya entah itu pegel-pegel, mual muntah atau ya yang lain-lain gitu yang biasa orang rasakan saat masuk angin. Bahkan ada sebuah penelitian guys, jadi seorang diteliti setelah dikerok, bahkan hasilnya itu 100% orang itu merasa enakan ya. Jadi ternyata sudah mensugesti sebegitu besarnya soal kerokan dan masuk angin di Indonesia ini. Wow. Tapi ada satu nih yang dia itu sebenarnya tidak boleh kerokan. Nah, jadi perlu hati-hati. Ini terutama orang-orang yang memiliki riwayat serangan jantung ya. Jadi memang pada saat serangan jantung itu memang ada beberapa orang yang dia itu kemudian kerokan. Nah ini perlu diwaspadai karena memang kadang serangan jantung itu rasanya yaitu mual, muntah, terus kemudian ada nyeri dadanya yang juga menjalar, padahal itu sebenarnya dia lagi serangan jantung. Nah sebaiknya kalau memang dalam keadaan seperti ini jangan ditunda untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya.
Dan juga orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Nah, ini juga perlu diwaspadai karena juga itu kontraindikasi untuk melakukan kerokan. Terus kita balik lagi nih, sebenarnya tadi ya kerokan itu dia memecahkan pembuluh darah kapiler. Nah ini bahaya nggak sih? Yang pasti dia juga memiliki resiko ya, karena tadi pecahnya pembuluh darah kapiler, terus juga pori-pori kulit terbuka, maka itu mempermudah bakteri dan virus itu masuk. Jadi kalau memang bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Karena sebenarnya terapi alternatif untuk kerokan itu masih banyak kok. Misalnya kalian dengan mengoleskan minyak hangat ke seluruh tubuh, atau kalau memang kalian suka dengan metode bawang putih itu nggak apa-apa karena bawang putih itu kan memiliki efek hangat. Yang penting jangan mengkerok sampai merah ataupun sampai melukai daerah kulit gitu ya. So guys, sekian untuk episode kali ini tentang fakta mitos kerokan dan tentang masuk angin. Jangan lupa kalian untuk like and subscribe podcast Kata Dokter di Radio Plus bagian dari RCTI Plus, biar kamu gak ketinggalan buat episode terbarunya hanya di Radio Plus bagian dari RCTI Plus. Kalian bisa download aplikasi RCTI Plus hanya di Google Play Store atau App Store. Thank you. Proof Your Audio Entertainment Universe.